Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Reza UM Education. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait bagaimana sih cara mencari referensi dengan menggunakan Google Scholar. Jadi sebelum saya jelaskan, sebenarnya Google Scholar itu adalah salah satu mesin pencarian yang paling banyak digunakan dan cukup banyak referensi yang bisa kita cari dengan menggunakan Google Scholar. Langkah-langkahnya, pertama pastikan bahwa Bapak Ibu terhubung dengan koneksi internet. Jadi saya menggunakan WiFi, kemudian buka salah satu mesin pencarian, bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, atau bisa menggunakan yang lainnya. Saya lebih sering menggunakan Google Chrome. Jadi saya buka mesin pencarian saya, Google Chrome. Oke, sudah terbuka. Jadi langkah selanjutnya adalah mencari kata kunci Google Scholar. Google Scholar pada mesin pencarian. Jadi ini Google Scholar, nanti otomatis akan keklik. Nah, ini ada pilihan Google Scholar, kita bisa klik opsi Google Scholar. Ya, ini adalah tampilan Google Scholar yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi apapun. Nah, untuk mencari referensi pada Google Scholar, cukup kita cari kata kunci. Maksud kata kunci itu apa? Misalkan gini, Bapak Ibu sedang penelitian di kelas dengan menerapkan model problem based learning. Berarti kita bisa mencari jurnal-jurnal apapun yang ada di Google Scholar dengan kata kunci problem based learning. Oke, kita coba problem based learning. Ini kita klik. Setelah kita enter, muncul banyak sekali artikel-artikel terkait problem based learning. Nah, untuk bisa memilih jurnal yang baik yang bisa Bapak Ibu baca, tipsnya pada kata setelah kata pencarian yang Bapak Ibu cari, kita bisa menambahkan kata-kata jurnal supaya yang keluar khusus jurnal. Jadi ini kan ada buku, buku, dan seterusnya. Jadi kita klik jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari yang dalam bahasa Indonesia, klik saja jurnal. Tapi kalau ingin mencari referensinya dalam bahasa Inggris, maka kita cari dengan kata kunci journal. Jadi ada O-nya pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, selanjutnya kita enter atau kita klik ini. Nah, maka yang kita ketemukan adalah ini. Jadi ada Indonesia, ada Inggris, tapi masih banyak yang bahasa Indonesia. Ini adalah jurnal-jurnal yang ada kata kunci problem based learning. Kan banyak sekali. Ini bisa kita baca. Mungkin kalau misalkan kita tertarik, oh ini ada jurnal terkait kemampuan komunikasi matematis ini. Oh, ini saya tertarik, berarti tinggal klik kanan, kemudian open link in new tab. Jadi jangan langsung diklik di sini supaya laman pencarian dari Google Scholar-nya tidak berubah. Oke, kita buka. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang akan kita baca. Karena ini hanya memuat abstrak, maka kita bisa melihat full text-nya dengan mengklik bagian full text. Jadi kita cari, ya, ini adalah bagian full text-nya, kita klik. Nah, sekedar informasi bahwa tidak semua jurnal ketika kita ingin melihat full text-nya itu langsung terlihat full text-nya. Jadi contohnya jurnal ini ternyata tidak dapat menampilkan full text-nya. Jadi bagaimana solusinya? Kita harus mendownload artikel tersebut supaya kita bisa baca artikelnya. Jadi diklik bagian download di sini, maka nanti otomatis akan ke download. Jadi setelah saya klik, ternyata prosesnya sudah selesai. Ini adalah file yang saya download tadi. Tinggal kita klik, maka dia otomatis akan terbuka. Nah, ini adalah artikel yang bisa Bapak Ibu baca terkait problem based learning pada kemampuan komunikasi matematis. Jadi ini bisa dibaca. Nah, kalau mau mencari referensi-referensi lain, tinggal dicari yang lain saja. Oke. Tips selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat jurnal terbaru bukan yang lama. Ini kan tahun 2012 kan cukup lama. Sementara sekarang itu kan sudah tahun 2020. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mencari referensi yang paling baru. Nah, di bagian kiri itu ada pilihan anytime, since, kemudian custom range. Maksudnya ini gimana? Kalau kita klik yang ini, since 2016, berarti nanti ketika ini kita klik, maka referensi yang muncul itu adalah terbitan dari 2016. Berarti yang muncul 2016, 17, 18, 19, 20. Tapi kalau kita kliknya anytime, berarti tahun berapapun kemungkinan bisa muncul. Kalau kita klik custom range, maka nanti akan seperti ini. Nah, ini kita boleh mau klik misalkan, oh saya mau jurnal pada tahun dari tahun 2000
sampai 2019 misalkan. Berarti tinggal diklik range tahunnya, kemudian search. Maka jurnal-jurnal yang muncul itu adalah jurnal-jurnal yang terbit di antara waktu tahun 2017 sampai tahun 2018. Oke, selamat mencoba. Semoga tips atau pengetahuan ini dapat berguna bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.